Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar semua, apa kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenal salah satu wali dari Wali Songo, yaitu Sunan Gresik. Tema pembelajaran. Yang pertama adalah riwayat hidup Sunan Gresik. Yang kedua adalah Sunan Gresik berdakwah. Yang ketiga adalah Sunan Gresik mendirikan pesantren. Sunan Gresik. Ada 9 wali sanga yang berjasa atas tersebarnya Islam ke seluruh Nusantara. Di antara wali sanga tersebut, yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik dapat dikatakan sebagai pembawa agama Islam di Jawa. Melalui Sunan Gresik muncul wali-wali lain yang ikut menyebarkan agama Islam. Berikut ini dijelaskan riwayat hidup, mendakwahkan agama Islam, dan mendirikan pondok pesantren. Riwayat hidup Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Beliau dianggap sebagai tokoh yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik dilahirkan di Samarkand, Asia Tengah, pada awal abad ke-14. Beliau adalah anak dari seorang ulama Persia, bernama Maulana Jumadil Kubro, yang menetap di Samarkand. Beliau memiliki saudara bernama Maulana Ishak yang menjadi ulama terkenal di Samudra Pasai, sekaligus ayah dari Raden Paku, Sunan Giri. Maulana Malik Ibrahim menikahi putri Raja Campa dan memiliki 2 putra, yaitu Ali Rahmatullah, Sunan Ampel, dan Ali Murtada, Raden Santri. Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa meninggalkan keluarganya untuk mendakwahkan Islam pada tahun 1392 Daerah yang ditujunya pertama kali ialah Desa Sembalo, sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, yaitu 9 km ke arah utara kota Gresik. Beliau lalu mulai menyiarkan agama Islam di Tanah Jawa bagian timur dengan mendirikan masjid pertama di Desa Pasucinan, Manyar. Maulana Malik Ibrahim mendakwahkan Islam di daerah Gresik, sehingga mendapat sebutan Sunan Gresik. Gresik merupakan suatu daerah di Jawa Timur. Pada masa itu, Jawa Timur berada dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Raja dan rakyatnya kebanyakan masih beragama Hindu atau Buddha. Sebagian rakyat Gresik sudah ada yang beragama Islam, tapi masih banyak yang beragama Hindu atau kepercayaan animisme dan dinamisme. Sunan Gresik berdakwah. Beberapa riwayat menyatakan bahwa kedatangannya disertai beberapa orang. Daerah yang ditujunya pertama kali ialah Desa Sembalo, sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, yaitu 9 km ke arah utara kota Gresik. Ia lalu mulai menyiarkan agama Islam di Tanah Jawa bagian timur, dengan mendirikan masjid pertama di Desa Pasucinan, Manyar. Sunan Gresik memiliki sifat lemah lembut, welas asih, dan ramah tamah kepada semua orang, baik sesama muslim atau dengan non-muslim. Hal ini membuatnya terkenal sebagai tokoh masyarakat yang disegani dan dihormati. Kepribadiannya yang mulia itu menarik hati penduduk setempat sehingga mereka berbondong-bondong masuk agama Islam dengan sukarela dan menjadi pengikut beliau yang setia. Sunan Gresik sangat terkenal di kalangan rakyat jelata, terutama dari kalangan kasta bawah. Sebagaimana diketahui, agama Hindu membagi masyarakat menjadi 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Dari keempat kasta tersebut, kasta Sudra menempati kedudukan paling rendah. Maka, ketika Maulana Malik Ibrahim menerangkan kedudukan semua seorang di dalam Islam sama, orang-orang dari kasta Sudra dan Waisya banyak yang tertarik. Sunan Gresik menjelaskan bahwa orang yang paling mulia di antara manusia hanyalah yang paling bertakwa kepadanya. Adapun takwa itu letaknya di hati. Hati yang mengendalikan segala gerak kehidupan manusia untuk berusaha sekuat-kuatnya mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan takwa itulah, manusia akan hidup berbahagia di dunia hingga di akhirat kelak.
Beliau menjelaskan bahwa orang dari kasta Sudra apabila bertakwa bisa lebih mulia daripada mereka yang berkasta Ksatria dan Brahmana. Mendengar keterangan ini, mereka yang berasal dari kasta Sudra dan Waisya merasa lega. Mereka merasa dibela dan dikembalikan haknya sebagai manusia utuh. Mereka pun banyak yang masuk agama Islam dengan sukacita. Sunan Gresik mendirikan pesantren. Pengikut Sunan Gresik makin hari semakin banyak. Beliau kemudian mendirikan masjid untuk beribadah dan mempelajari agama Islam. Beliau juga mempersiapkan dai yang nantinya dapat meneruskan perjuangan menyebarkan Islam ke seluruh tanah Jawa dan seluruh Nusantara. Beliau mendirikan pesantren sebagai tempat untuk mendidik para santri sebagai calon mubalik. Dari pesantren Gresik itulah, kemudian muncul para mubalik yang menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara. Tradisi pesantren tersebut berlangsung hingga di zaman sekarang, di mana para ulama melatih calon mubalik di pesantren yang diasuhnya. Pendirian pesantren yang pertama kali di Nusantara itu diilhami oleh kebiasaan masyarakat Hindu saat itu. Para bihu dan pendeta Brahmana mendidik cantrik dan calon pemimpin agama di padepokan mereka. Sunan Gresik tidak hanya membimbing umat untuk mengenal dan mendalami agama Islam, melainkan juga memberi pengarahan agar tingkat kehidupan masyarakat Gresik menjadi lebih baik. Beliau mempunyai gagasan mengalirkan air dari gunung untuk mengairi lahan pertanian penduduk. Dengan adanya sistem pengairan yang baik ini, lahan pertanian menjadi subur dan hasil panen bertambah banyak. Apabila kesejahteraan para petani meningkat, mereka pun dapat mengerjakan ibadah dengan tenang. Andai kata Sunan Gresik tidak ikut membenahi dan meningkatkan taraf hidup rakyat Gresik, tentulah mereka sukar diajak beribadah dengan baik dan tenang. Seseorang tidak akan bisa beribadah dengan tenang jika sehari-hari disibukkan dengan urusan pekerjaan yang berat. Sobat belajar, demikian tadi video pembelajaran tentang Sunan Gresik. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya dan dapat memperluas wawasanmu ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai dan sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Silahkan komentar yang positif di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.